Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kekayaan sumber daya alam dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, walau tidak sedikit dari manusia itu sendiri bahkan merusaknya. Hujan lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Banjarnegara memicu terjadinya tanah runtuh di sejumlah lokasi. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intahnya tergerak. Maka dari itu, mari kita terapkan sikap nilai-nilai bela negara yang bersumber dari Pancasila, salah satunya adalah cinta tanah air. Kita jaga bumi pertiwi kita, karena kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita. Mari kita rawat lingkungan hari ini untuk kehidupan yang lebih baik besok. Saya Pancasila, saya Indonesia. Korupsi seakan menjadi momok bangsa yang sukar dihilangkan. Negara digerogoti dari dalam, dihancurkan diam-diam. Yang paling berbahaya dari kondisi ini, rakyat tidak percaya pada negeri sendiri. Entah apa yang dimaksud para koruptor, seakan tak punya hati. Dana bansos pun ingin dimiliki. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan kompas moral dan mental bangsa ini mulai memudar. Kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi dihidupkan. Membahas mengenai pandemi corona di Indonesia. Akar dari semua ini menurut saya berasal dari moral dan etika kita. Kita semua harus introspeksi diri sendiri agar corona ini cepat selesai. Dengan cara 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, mencuci tangan dengan air bersih. Dan yang kelima, membatasi mobilisasi. Saya yakin jika 5 itu kita taati, corona pasti kalah. Indonesia bisa. Dua aksi teror terjadi berurutan mengguncang Katedral Makassar pada 28 Maret 2021 dan menyerang markas Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta 31 Maret 2021. Kebebasan mengekspresikan pemikiran dituding menjadi gejala tumbuhnya paham radikalisme. Sang aktor penggerak radikalisme pun seakan mendapat panggung selebrasi. Konferensi pers mengenai pernyataan KKB dikategorikan sebagai terorisme. Berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, maka apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasinya dan orang-orang yang berafiliasi dengannya adalah tindakan teroris, tegas Mahfud. Radikalisme dan terorisme adalah suatu tindakan menyimpang dalam suatu negara. Radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka kita harus menjauhi segala paham radikalisme dan memerangi segala macam tindakan terorisme. Karena radikalisme dan terorisme adalah bentuk ancaman nyata bagi negara kita. Oleh karena itu, kita harus tetap bersatu menjaga dan melindungi bangsa dan negara kita dari segala macam ancaman, agar Indonesia tetap menjadi negara yang makmur sejahtera. Negeriku kini seolah teriris dengan kerasnya sikap kita yang begitu egosentris. Kita semakin apatis, semakin egois, merasa bahwa golongan kita yang paling idealis. Padahal, tidakkah kita ingat bahwa kita dahulu bangsa yang harmonis, bahwa budaya bangsa kita menjunjung tinggi asas humanis. Kerukunan dan perdamaian bangsa bukanlah hal yang utopis. Jati diri bangsa kita terbentuk oleh tenggang rasa yang dinamis. Wahai bangsaku, janganlah sudi kita untuk diadu, dipecah menjadi berkubu-kubu, digoreng oleh berbagai isu. Kini kita wajib bersatu, menahan segala hawa nafsu,
yang membuat bangsa ini terluka dan pilu. Karena ini demi Indonesia. Moral terjaga. Jaga Indonesia makmur, adil, dan sejahtera.